Hari ini saya mau buatkan video. Sebetulnya sudah lama saya ingin membuatkan video yang seperti ini. Ya, saya kabur dulu ya dari depan kamera ya, karena sebetulnya saya ini bukan tipikal orang yang nyaman di depan kamera. Tadi sebelum saya eh, memulai yang sekarang saya muat di YouTube, itu sudah hampir 10 kali eh, gagal ya, karena sebetulnya saya nggak tipe orang yang eh, tampil publicly ya. Saya tipikal orang yang introvert dan eh, menikmati waktu-waktu sendiri gitu ya. Jadi kalau mungkin selama ini udah buatkan many videos ya di YouTube, itu sebetulnya sekalipun udah berkali-kali kayak gitu, itu perlu perjuangan gitu ya. Saya ingat um, uh, salah satunya dari Indonesia itu Pastor Philip bilang bahwa beliau juga bukan tipikal orang yang suka tampil di depan kamera gitu ya. Brandon juga saya baru tahu setelah nonton videonya gitu ya, bahwa um, dia itu juga uh, uh, almost 2 years dia dia menolak untuk membuatkan uh, channel di YouTube gitu ya, karena dia juga bukan tipikal orang yang uh, yang uh, mau tampil publicly, apalagi Tuhan suruh dia untuk berdoa bahasa roh lagi gitu ya. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah uh, mungkin ada beberapa orang yang merasa atau menilai gitu ya, tapi buktinya bisa kok kayak percaya diri gitu di depan kamera. Tadi saya udah bilang itu udah dengan perjuangan yang eh, yang besar gitu ya. Makanya sebetulnya saya tuh lebih nyaman kalau kayak kita ya. Ini saya kan ngomong sama orang-orang yang saya layani ya, yang pada dasarnya di grup WA. Lebih nyaman yang kayak kita merekam di video, yang kayak kita itu I just uh, feel like talking directly ke orang gitu ya, nggak pedulikan kamera. Sebetulnya saya kalau perhatikan ya, mungkin ada di antara kita yang perhatikan, kenapa kadang-kadang matanya itu nggak ditutup pas lagi penyembahan, karena basically saya lebih suka eh, penyembahan atau doa eh, menutup mata gitu ya. Karena sebetulnya saya lagi eh, tetap eh, memperhatikan apakah ada gangguan jaringan kan, karena beberapa kali di waktu yang lalu harus digeser-geser kadang uh, uh, posisi dari handphonenya, karena kalau ketika jaringan lagi jelek gitu kan. Nah terus pernah kan ada kejadian kalau nggak salah 1 atau 2 kali itu uh, video mati gitu ya. Jadi I watch over them, makanya saya buka mata gitu ya. Nah jadi kalau mungkin ada di antara orang lain yang menyaksikan video ini, kok kayak gitu sih ya, maksudnya itu nggak tampil orangnya gitu ya. Saya buatkan ini dalam bentuk video supaya praktis langsung bisa muat di channel YouTube kami gitu ya. Karena kalau rasanya dibuat ke suara dulu lalu nanti dibuatkan ke video akan 2 kali kerja ya, itu menurut pemahaman saya.
ada banyak hal sih pertimbangannya gitu ya. Ya mungkin di awal ini saya banyak cerita yang ya just like story like that. Salah satunya, bukan salah satunya lagi nih, salah duanya berarti ya. Eh, saya pengen share uh, more than that we share in the prayer meeting that we have. Karena saya pikir bahwa kalau saya udah rasakan urgensinya, ya setiap orang ya rasakan urgensinya the coming of the Lord Jesus. Ya, dia akan take it serious dan will apply that in actions. Ya, that's what I do. Saya mau bagikan banyak hal untuk siapapun yang mau dengerin gitu ya, karena kalau sekarang itu saya nggak pikirin lagi berapa berapa klik ya, berapa klik video saya di YouTube, because I do everything just for the glory of the Lord, to please His heart, just like that. Nah, jadi saya ingin uh, bagi sebanyak mungkin ya. Ya saya tahu kalau orangnya itu orangnya itu sama kayak saya lah, ya. Hampir semua video Brandon itu saya udah uh, nonton gitu ya, udah nonton dan bahkan ada yang saya ulang. Karena apa? Karena saya menyukainya. Jadi uh, bagi saya kalau ada orang yang tepat, yang that someone who feels the same feeling with me, the same urgency and seriousness, and dia akan tonton video ini, dan saya harap uh, video saya richly bless every one of them. Jadi saya pengen berbagi gitu ya, karena saya rasakan urgensinya. Like today, I just watched one of the latest video of Brandon. Dia ulas lagi, dia relay lagi tentang masa kesukaran, ya. How it will be the tribulation. Itu sangat menggetarkan hati saya, dan walaupun dia cerita, I feel like it brings me to the same situation. Dan saya mau pakai waktu yang ada untuk menyampaikan sama orang gitu ya. Saya itu kalau lihat kamera, ya lagi-lagi nih saya bilang, lihat kamera itu malah nggak fokus gitu ya. Jadi uh, berharap orang yang di luar sana itu uh, um, understand me, bahwa saya ini sebetulnya fokusnya kan saya lagi ngomong sama orang yang saya layani. So kalau Anda atau saudara kemudian menemukan kok ada video kayak gini, typically orang yang seperti ini, ya terima saja apa adanya, one package like that, okay? Nah, jadi saya pengen banyak ngobrol, dan ya saya tahu kayak tadi bahwa orang seperti apapun bentuk videonya, seperti apapun orangnya, pelayanannya, dia nggak melihat hal-hal yang you know um, worthless like that, tapi dia akan melihat the essence, ya, apa yang penting, yang really uplift their spirit, ya. Kemudian juga ya seperti tadi saya udah bilang bahwa di awal ini kayak saya pengen cerita banyak uh, like grounds or reasons why I have to do these video things like this, because I want to practice my English better. Jadi I've been learning English about 11 months like that, dan saya my fluency I have now, it is something that I didn't have before, so I have to practice that to 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 stretch up the capacity of my fluency. Nah, jadi kalau di pertemuan doa itu
saya udah berkali-kali sih rasain, and I feel like that is the way of the Holy Spirit to speak to me. Ya, nanti nggak fokus. Ya, jadi uh, like saya sebetulnya di hati itu udah Roh Kudus kayak give me uh, apa ya, ya udah speak inside of me bahwa ini nggak baik banyak bahasa Inggris karena karena um, karena uh, banyak juga di antara mereka kayaknya most of them they don't they don't catch what I was talking. So jadi lebih pas saya di sana tuh banyak bahasa Inggris, unless kecuali misalnya karena saya udah terbiasa belajar bahasa Inggris, kemudian ya keluar sendiri because it become it has become second nature to me, ya gimana lagi gitu ya. Tapi saya usahakan di sana nggak banyak bahasa Inggris gitu ya. Nah, terus di mana lagi saya media lain untuk improve my English. Yeah, that's why I have to to do another video that which is di dalam video ini I will speak English and bahasa. Dan berharap sih one day that I will be able to make video with full English. Yeah, because I'm into English. I'm into English, so that's why I seriously learn this English every day. I pray in English, and I try hard to describe things that come to mind in English, and I feel really great progress in my English skills. Now, ya tadi kan saya bilang di awal itu kayak mau jelasin dulu banyak gitu ya, seperti backgroundnya kenapa buatkan video ini. Sebetulnya saya pengen berbagi things that really bless me from the Bible reading, from my fellowship with the Lord, and then from Christian videos that truly blesses me, and I don't want to hold that, but I want to share that to 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 the people through my channels like that, both the new one and the old one. Nah, saya hanya ingin berbagi berkat-berkat gitu. Lalu I want to practice my English karena bahasa Inggris itu kuncinya adalah practice. Ya, the more we practice, the more fluent we become. Tapi kalau diam, just like a child, anak pada dasarnya kan masih belepotan, ya. Tapi bertahun-tahun, ya, pengucapan mereka semakin pas gitu, ya, because they practice every single day, right? So the same thing with my English. I need to practice that. When I pray, I try hard to worship God in English version too. I read Bible in English version, and as I mentioned that I also to express things that come to mind in English. So there's a way to go. Now, selain itu, selain ingin to get across untuk menyampaikan spiritual blessings like that, and then practice my English, ya. Kenapa kemudian videonya beda dengan video-video saya sebelumnya, like the old channel, the Rapture Ministry, and also the Rapture Church channel like that? Karena saya juga berpikir bahwa making video of course takes time, butuh waktu. So I have a lot of things to do. Jadi saya bisa sambil beraktivitas ringan, like I always do every single day. Tapi saya sambil ngomong gitu ya. Jadi
saya bisa share di video itu. And then I also will listen to this video as correction to myself. Yeah, this is one of another purposes why I make this video, because I want to listen how my pronunciations growing like that. Dan ini juga masih mungkin like understandable. Ya sama kayak anak ya. Dan kalau kita juga kayak ngomong in Indonesia, saya in Indonesian, saya orang Indonesia. Kan gak selalu pakai grammar. Malah aneh kan kalau bahasa sehari-hari itu pakai grammar itu kaku banget kan. Nah, the same thing with English ya. Kalau grammar, urusan grammar itu nanti dulu lah, karena it takes time. It takes time. Yang penting understandable. Yang penting bisa ngertiin dulu. Ngertiin dulu. And then with time, it will getting better. That's what I understand. Yeah. Jadi, and also at the same time, I want to develop self-confidence. It is very important to have self-confidence when we convey our thoughts, our ideas. Ya, kita perlu punya kepercayaan diri sehingga kita bisa to convey, untuk menyampaikan our ideas through videos like I'm doing right now. Ya, jadi I will speak in English a lot here, dan juga saya bisa sambil beraktivitas ringan. Di samping tujuan utama tadi, I just want to share the blessings through my videos to everyone who watches my videos like that. Dan juga I have to start today to make English video, karena udah lama sih itu terpikirkan while I catch up with my English. Dan hari ini I feel like the Holy Spirit moved me so strong to start this video. Dan ini saya akan kerjakan maybe every other week like that. Tergantung nanti saya pengen bagikan apa, tapi kayaknya tuh lebih oke, boleh duduk dulu ya, tapi nggak terlalu fokus sama kamera. Mungkin saya lebih pada bagi peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Brandon ya. Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Brandon. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau misalnya saya diingatkan untuk to share the word of God also. I don't limit that. Jadi just flow like that. Tapi saya pengen di sini bagikan ya, bagaimana mengerikannya ketika orang masuk di dalam masa kesukaran itu. Sebetulnya ini bukan video yang pertama ya, bukan video yang pertama yang membahas itu, tapi and I believe when he said that he feels that the Holy Spirit move his heart to relay this again through another video. Sebetulnya di akun pribadi saya juga saya udah bagikan juga gitu ya. Nah, dan di sini juga saya pengen kasih tahu ya, khususnya kepada orang-orang yang mungkin nemu video saya ini for the first time, dan juga orang-orang yang belum, ya kan bisa saja mereka nggak sebelum ketemu channel ini mereka udah tahu Brandon gitu ya. Tapi khusus orang-orang yang belum pernah ketemu channel ini dan juga belum kenal Brandon gitu ya, saya mau kasih tahu bahwa gini, sebelum Anda misalnya you are provoked to
to get angry with me like that, Anda harus cek dulu, saudara harus cek dulu video yang nanti saya taruh di kolom komentar dari video ini. Jadi sebetulnya saya itu as simple as saya cuma relay, menyampaikan ulang yang disampaikan oleh Brandon. Karena berbagai pertimbangan ya, yang berbagai pertimbangan seperti ada banyak hal. Misalnya mungkin ada di antara orang yang menonton video saya ini tadi saya bilang belum pernah ketemu channel ini. Jadi belum pernah dia dengar saya berbagi tentang the second come no not the second coming but the rapture gitu ya. Kemudian juga tentang the coming of the Lord Jesus. Yeah, of course I mean with the rapture and also dengan antikris gitu kan. Nah, atau mungkin orang-orang yang belum pernah dengar tentang Brandon dan Anda cenderung di gereja yang nggak pernah memberitakan itu. Nah, sebelum you feel like world against me, ya towards me, lihat nanti setelah nonton video ini, please lihat video tentang orang itu. Saya bahkan menamai dia adalah Nuh zaman sekarang. Nuh yang memperingatkan ya tentang bagaimana tentang pintu bahtera itu akan tertutup. Dialah orang yang menyuarakan kan sama seperti kedatangan Tuhan itu kan, ketika Nuh dipakai untuk memperingatkan orang gitu ya, untuk siap-siap. Kebanyakan orang nggak memperhatikan. Jadi maksud saya adalah kan ada orang-orang yang cenderung udah langsung antipati dulu, ya kan? Nah, sebelum Anda jatuh dalam dosa seperti itu, saudaraku gitu ya, lagi baik hati nih. Ya, jadi better you check that video that I put down in my videos columns. You check that, you watch that, baru nanti bisa paham. Ini sebenarnya beban saya. Mungkin belum tahu channel itu, atau mungkin udah tahu tapi belum berminat untuk menontonnya. Sama kayak kemarin ketika Pak Octavianus tanya tentang bagaimana sih bisa saya dari dulu 95 kilograms like that, dan sekarang just below of 60 kilograms. Nah, itu kenapa? Sebetulnya kalau dilihat di YouTube banyak sekali orang-orang yang lebih berkompeten seperti Aderai ya. Tapi saya kemudian berpikir, saya kan udah nonton videonya Aderai dan banyak orang sebelum atau ketika saya proses untuk hidup sehat gitu ya. Nah, jadi poin-poinnya udah langsung dapat, like outline-nya, I got the outline, you just need to share that again, untuk hanya membagikan poin-poinnya kepada orang. Jadi istilahnya itu sambil Pak Octavianus punya waktu untuk nonton itu lebih detail tentang intermittent fasting gitu ya, kan saya bisa kasih poin-poinnya dengan ringkas gitu ya. Nah, itu juga kurang lebih yang saya kerjakan dengan video ini. Karena saya mau mengambil bagian, karena selain saya feel called to pray together as a part of the prayer army with Brandon, saya juga punya like talk inside of me untuk something that stir up my heart to share, untuk bagikan juga peringatan ini. Karena tadi saya bilang di gereja kebanyakan orang itu nggak bagikan tentang rapture, tentang masa kesukaran, dan saya please feel me, bukan saya itu kayak saya hanya terbeban supaya Anda yang mungkin di gerejanya nggak pernah dengerin ini, kemudian nggak baca Alkitab, supaya jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah, jadi ya kemudian juga tadi kan saya katakan bahwa saya hanya coba relay itu, dan sebelum merasa kayak ada rasa timbul anger in your hearts, so better you check that video, tonton video itu. Inilah cara saya memperkenalkan. Saya tahu itu Brandon dari Tuhan gitu ya, karena selain penggenapan yang udah nggak terhitung, termasuk yang assassination of
Charlie Kirk, itu juga udah didapatkan oleh Brandon before it happen, you know, dia udah dapatkan ada um, the great minister will be taken his life, dan itu nggak terlalu lama udah kejadian kan with bullet, dan itu benar-benar terjadi. Itu konfirmasi, tapi saya tahu dia dari Tuhan. Jadi supaya saudara, nah ini cara saya juga untuk memperkenalkan channel ini. Selain saya selalu like videonya, saya subscribe videonya, dan juga bagikan di akun pribadi juga lewat video. Karena saya berpikir saya meneruskan pesan Tuhan lewat channel ini. Jadi mungkin juga salah satu faktor, kebanyakan di antara kita itu nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, terus padahal sebetulnya udah ada di situ caranya untuk mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ke bahasa kita. Ya, mungkin ada juga yang gaptek gitu ya. Atau nggak punya waktu, atau keterbatasan dalam hal kuota atau data. Jadi saya bisa kasih di sini yang singkat-singkat gitu ya, to prepare you. Dan kemudian juga nggak suka doa misalnya gitu ya. Kalau saya terus nikmati, padahal videonya, apalagi video itu bisa sampai 2,5 jam, almost 3 hours like that. Dan saya selalu stick around karena saya suka itu, dan saya juga rasa bahwa saya dipanggil untuk itu. Nah, jadi saya mau ini sebenarnya hanya cuma pengantar sih untuk 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 Anda, untuk saudara curious, ya wonder tentang video itu, supaya Anda tonton betapa mengerikannya nanti kalau kita masuk di dalam masa kesukaran, gitu ya. Nah, silakan menonton itu. Jadi di video ini, karena saya udah tahu judul itu, kalau sepanjang itu, as long as the positive, and I'll do that, and I'll make in the title of my video untuk stir up apa ya, rasa pengen tahunya, ditonton video ini lalu masuklah ke Brandon. Jadi saya itu cuma kayak kacungnya Brandon gitu ya, untuk dapatkan pesan Tuhan gitu ya. And as I say that, saya cuma ingin berlatih bahasa Inggris ini juga menyampaikan hal yang penting, dan juga meneruskan peringatan Tuhan lewat Brandon gitu ya. Nah, jadi saya akan buatkan ini video ini lagi lebih santai ya, saya bisa lebih santai. Sama kayak pertemuan doa, saya kalau nggak lihat kamera itu malah lebih santai gitu ya. Atau mungkin juga besok-besok saya sambil aktivitas ringan di sini. Dan itu nggak terlalu akhirnya kemudian you know not waste, but take my time, nggak terlalu banyak gitu ya. Karena saya juga lakukan hal-hal, because there are many things to do juga di dalam daily activities like that. Dan juga dan ini juga bukan ya, saya perlu banyak cerita sih. Jadi orang tuh biasanya kayak gini, ini cerita lain ya. Kalau ada orang berbahasa Inggris, dulu aku pernah dengar video bilang gini, kenapa orang akhirnya tidak berkembang dalam bahasa Inggris? Karena dia itu mau menerima, menjadi kejutan hati ketika ada orang-orang di luar sana yang bilang sok Inggris gitu ya. Nah, justru saya pernah kan di grup berbahasa Inggris dengan orang-orang di Amerika Selatan, orang-orang Brazil like that, Brazilians, dan kita malah dikeluarkan dari grup kalau kita nggak aktif practice. Tadi kan saya udah bilang, the major key how to improve your English is by practicing, because it is absolutely essential. Gimana seorang anak kalau nggak ngomong, dia nggak mungkin pas kan. Nah, jadi tapi biasanya orang-orang kayak gini itu orang-orang yang sarkastik, yang skeptik, yang negatif gitu ya. Justru sebetulnya kalau ditanya hatinya, dia pengen to know English. He want to able to speak in English. Tapi dia mungkin males, dia mungkin nggak mampu gitu ya. Jadi lebih cenderung menyerang gitu ya. Tapi biasanya orang yang
sebaliknya, orang yang suka berbahasa Inggris itu akan suka bergaul sama orang-orang yang berbahasa Inggris karena ada hal di mana selain dia semakin termotivasi, dia juga kalau kan semakin sering dia semakin get familiar with the words or expressions, dan dia akan bisa to use that in their daily conversations like that. So dia akan merasa senang karena itu membangun dirinya gitu ya. Saya berharap Bu Walinang, Bu Edith, dan juga Pak Jos semakin bersemangat gitu ya. Saya pengen one day like Bu Walinang bilang, Pak Atta, like that. Dan juga, itu juga si Pak Ara udah membahasa Inggriskan diri loh. Kemarin di rekamannya, ya, uh, uh, he spoke English in some lines like that, and I heard that, which is good. Yang lain juga bisa teladani kalau masih bisa berbahasa Inggris, karena kalau kita bisa berbahasa Inggris kan kita seperti orang yang terpelajar gitu kan, dan juga mendengarkan video berbahasa Inggris, you feel like more comfortable ya, karena you understand that language ya. Saya pikir cuma di sini saja dulu sebelum saya doa siang. Udah aktivitas, udah jogging ya, udah mengkopikan diri seperti biasanya ya. Dan saya berharap you get something that really truly valuable from this video ya. Dan itu saya tekankan lagi pada saudara bahwa saya hanya cuma kayak pengantar orang-orang yang di luar sana. Please watch ya video yang linknya saya udah taruh di kolom ini supaya Anda bersiap, karena pengangkatan itu sungguh ada di dalam firman Tuhan gitu ya. Ini saja dulu yang pengen saya sampaikan. Kali ini nanti saya akan berikan lagi if I feel that the Holy Spirit move me to do another video. God bless.